Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan kepada mahasiswa kami sekalian. Seperti janji kita sebelumnya dalam pertemuan minggu lalu, pada pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang apa saja yang ada dalam kurikulum 2013. Jadi, kita akan melihat apa saja komponen dari kurikulum yang akan kita lihat ini. Nah, salah satu visi dari kurikulum 2013 ini adalah menyiapkan generasi emas tahun 2045. Itu maksudnya pada tahun 2045, kita menginginkan generasi yang sekarang bersekolah itu ataupun berada pada level sekolah dasar menengah, baik pertama maupun atas, pada tahun 2045 mereka adalah merupakan generasi produktif, generasi yang sedang berada pada usia prima mereka untuk menjadi tenaga-tenaga yang produktif di segala bidang. Nah, makanya kurikulum 2013 ini ingin menyiapkan mereka menjadi generasi yang betul-betul produktif dan bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara pada tahun tersebut. Maksudnya di sekitar tahun tersebut. Baiklah, mari kita lihat komponen-komponen yang ada dalam kurikulum 2013 tersebut. Sebelumnya saya ingin mengajak anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami, untuk melihat dan menyimak satu tayangan berikut. Pendidikan merupakan pondasi dalam memajukan suatu bangsa. Melalui pendidikanlah, suatu bangsa dapat bergerak maju mengikuti setiap perubahan zaman. Sejalan dengan itu, di dalam pendidikan pun terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang proses berlangsungnya. Salah satunya adalah kurikulum 2013. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Jika berbicara mengenai komponen dalam kurikulum 2013, terdapat 5 komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Strategi pembelajaran, 4. Proses belajar mengajar, dan 5. Evaluasi. Komponen dari kurikulum 2013 ini pasti melibatkan keterampilan guru untuk membuat persiapan. Persiapan mengajarnya itu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang diturunkan dari sebelumnya adalah silabus. Jadi kami sudah mendapatkan panduan dari buku guru yang di dalamnya sudah terdapat silabus dan dikembangkan lebih lanjut di dalam RP, rencana pembelajaran. Nah, di dalam RP itu tersendiri harus ada keterpaduan antara tema dan juga pembelajaran-pembelajaran yang berlangsung selama 1 hari itu dikemas dan siswa harus mendapatkan sebuah keterampilan di akhir pembelajaran karena mereka di dalam pembelajaran tersebut harus ditumbuhkan mengamati, bertanya, dan juga akhirnya mereka menyimpulkan dan ditutup dengan membuat jejaring yang akhirnya mereka timbul sebuah keterampilan yang bisa dipakai nanti untuk di kemudian hari. Pengembangan materi meliputi scope yang merujuk pada penyusunan kompetensi dasar sesuai dengan materi yang dibutuhkan siswa, dan sequence atau urutan dan kronologis yang meliputi cakupan, sifat isi, dan organisasi materi. Pendekatan strategi dan metode terdiri atas penggunaan pendekatan tematik terintegrasi, penggunaan pendekatan saintifik, penggunaan pembelajaran berbasis masalah atau cooperative learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis TIK, dan pendekatan inquiry discovery learning. Baik, para mahasiswa sekalian, dalam video tadi kita mungkin diperkenalkan ataupun diperdengarkan kembali visi daripada kurikulum 2013 ini, yaitu mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045 yang dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tentunya nanti.
Nah, kemudian kita juga diperkenalkan dengan definisi daripada kurikulum, apa itu kurikulum. Mudah-mudahan para mahasiswa semua menyimak saat definisi tersebut disampaikan. Nah, kemudian komponen daripada kurikulum tadi juga merupakan bagian yang diperlihatkan dalam video tersebut, di mana dalam video tersebut disebutkan ada 5 komponen utama daripada kurikulum 2013, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat proses belajar mengajar, serta yang kelima proses evaluasi pembelajaran ataupun evaluasi pembelajaran. Jadi wordingnya tidak ada proses di situ. Nah, kemudian juga disebutkan tadi bahwa proses ke semua proses tersebut disampaikan dengan pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu melibatkan proses mengamati, misalnya menanya, mempraktikkan, dan menyimpulkan. Sehingga anak-anak pada akhir pembelajaran setelah melalui ke semua proses saintifik tersebut atau pendekatan saintifik tersebut, mereka akan memiliki keterampilan khusus tergantung dari apa tujuan dari pembelajaran khusus pada hari itu. Nah, setelah mereka mendapatkan keterampilan tersebut, mereka juga akan mengembangkan sikap mereka ataupun mereka akan memiliki sikap tertentu, kita harapkan. Nah, yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah pada komponen tujuan. Pada kurikulum 2013, pada tujuan ada yang namanya kompetensi inti. Ini adalah untuk mengikat semua mata pelajaran. Sebelumnya mungkin istilahnya itu adalah SKL atau standar kompetensi lulusan. Sekarang istilahnya kompetensi inti. Nah, kemudian baru ada turunannya yaitu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Nah, tujuan dalam kurikulum 2013 ini itu membentuk sebuah hierarki ataupun tingkatan, ada levelnya. Dan itu bisa dilihat pada undang-undang nanti, terutama pada undang-undang sistem pendidikan nasional, ya. Nah, mana saja hierarkinya? Yang pertama, tujuan itu ada tujuan nasional, di mana di dalamnya nanti terdapat unsur-unsur seperti beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan daripada lembaga. Nah, ini akan berbeda-beda tentu. Tujuan dari universitas dengan tujuan dari SMA, SMK, SMP, dan sebagainya itu bisa saja berbeda-beda. Nah, kemudian ada lagi tujuan kurikuler, yaitu tujuan daripada mata pelajaran. Nah, ini tentu lain mata pelajaran akan berbeda pula tujuannya. Nah, kemudian yang keempat, di level keempat itu ada tujuan pembelajaran khusus. Ini yang harus betul-betul memerlukan peran guru di sini. Nah, di situ pada tujuan pembelajaran khusus itu nanti ada KD, kompetensi dasar, dan indikatornya. Dan kesemuanya itu pada saat dibentuk ataupun dituliskan itu memerlukan proses yang namanya ABCD, harus lengkap itu. Apa itu ABCD? Audience, behavior, condition, and degree. Misalnya apa? Nah, misalnya siswa dapat menangkap makna dalam teks deskriptif dan lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dengan tepat. Nah, di situ kan ada unsur audiens, siapanya, siswa. Kemudian ada behavior atau actionnya, menangkap makna. Nah, kemudian ada conditionnya. Conditionnya apa? Cara menangkap maknanya bagaimana? Harus dengan cara yang benar dan tepat. Nah, itulah yang kita sebut dengan KKO, penggunaan KKO, ya. Penggunaan KKO itu adalah pada behaviornya, di mana untuk setiap kompetensi itu dirumuskan dengan menggunakan KKO yang bisa meliputi ke semua ranah pembelajaran,
mulai dari ranah kognisi, kemudian ranah afektif dan ranah psikomotor. Jangan kognisi saja yang menjadi penekanan, harus sampai pada afektif dan mempraktikkan tentunya. Nah, kemudian kalau kita lihat, mungkin ini yang terakhir, kalau kita lihat eh, standar kompetensi itu bisa dibagi-bagi ke dalam kognisi, afektif, dan psikomotor seperti tadi kita sampaikan. Dan klasifikasinya bisa dilihat pada tabel berikut, di mana yang judulnya klasifikasi tujuan kurikulum. Ada 3 perspektif di situ yang disampaikan. Yang disampaikan pertama dari UNESCO, kemudian Bloom yang teori dasarnya, kemudian ada versi kompetensi dalam kurikulum. Nah, di UNESCO itu bisa kita lihat ada learning to know, learning to be, itu yang afektif, kemudian learning to live together, bukan to live together ya. Kemudian itu kompetensi sosial. Kemudian yang dua di atas tadi, akademik dan pribadi. Nah, kemudian yang satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya dan menjadi penekanan sebenarnya itu adalah learning to do. Students should be able to do things. Jadi ini psikomotor, makanya di situ perlu praktik. Dan ini disebut juga dalam perspektif kompetensi sebagai kompetensi vocational. Nah, pada para mahasiswa sekalian, saya kira itu saja beberapa hal secara umum yang perlu kita ketahui tentang isi kurikulum ini. Nah, kemudian kami harapkan mahasiswa yang sudah membaca kurikulum ini dengan teliti dan cermat bisa kemudian mendiskusikannya ke dalam kelompok masing-masing yang akan kita bagikan sebentar lagi. Baik, terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.